kita bertiga dan 3 generasi juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Vanessa dan Bibi, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi keikhlasan, dan Gala yang kuat ya nak ya. Kita seharian bener-bener yang kita pikirin Gala dari kemarin gitu. Kita di grup juga ngomongin Gala terus gitu sedikit. Jadi kita ngebahas kayak grieving itu apa. Barusan Utari udah ngasih tahu kalau grieving itu kayak kita ngerasa kehilangan, tapi bukan kita kehilangan sesuatu, tapi bukan cuma ditinggal meninggal. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan apa aja ya Utari tadi, kehilangan pekerjaan, Barang. pokoknya kita kehilangan barang, itu juga grieving taunya. Di grieving ini juga ada stage-stage-nya gitu Rin, itu juga itu tadi Utari baru mulai dengan mungkin boleh agak diulang sedikit ya Utari. Boleh, Si oke. Sip. Jadi tadi aku lagi jelasin tahapan-tahapan dari grief itu sendiri. Kalau yang sudah kita kenal kan ada 5 tahapan tuh ya, yang suka ada jadi referensi film atau mungkin referensi artikel gitu. Nah, jadi tahapan grief itu yang pertama ada denial, di mana kita belum bisa menerima bahwa ini emang terjadi loh. Jadi otak kita tuh masih ngerasa ini adalah sesuatu yang nggak terjadi nih gitu. Nah, ini muncul karena tadi ada ini adalah bentuk dari mekanisme pertahanan diri kita karena munculnya perasaan kaget dan juga emosi negatif yang bersamaan, jadinya malah kita mempertahankan diri dengan menolak untuk menerima kenyataan gitu. Lalu masuk ke stage yang kedua yaitu anger. Setelah kita terima kenyataannya, ternyata kita mulai merasakan nih rasa sakit fisiknya. Ternyata kehilangan sesuatu yang meaningful buat kita tuh, rasa fisiknya, rasa sakitnya tuh sama kayak kalau kita dipukulin sama orang gitu. Itu yang diartikan oleh sama otak kita. Makanya muncullah rasa-rasa sakit, dan keluarnya dari kita adalah marah, anger, atau mungkin nangis yang nggak bisa berhenti gitu. Itu masuk stage yang kedua, anger. Lalu stage yang ketiga adalah bargaining. Nah, bargaining ini adalah dimana kita berusaha untuk tawar-menawar sama kenyataan, mencari cara apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Tapi kan sebenarnya hal itu sudah terjadi nih, kehilangan sesuatu itu sudah terjadi. Tapi di otak kita tuh masih berusaha untuk cari cara apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut kejadian. Kayak misalnya, andaikan waktu itu aku stop dia untuk nggak pergi. Yang keempat yaitu depression. Nah, ini tuh mulai hit you hard banget nih kondisinya, udah nggak bisa dibargain, udah nggak bisa ditawar lagi, udah memang orangnya udah nggak ada atau bendanya udah nggak ada, emang harus diterima. Masuklah fase dimana kita benar-benar sedih dan benar-benar sulit banget untuk melewati kehidupan di kenyataan gitu. Kayaknya kok semua pecah belah ya, semua kayaknya nggak sesuai sama harapan ya gitu. Nah, itulah masuk stage depression itu gitu. Biasanya ditandai dengan susah tidur, nangis, terus misalnya susah makan kayak gitu sih. Jadi itu masuk ke stage depression. Lalu stage yang kelima itu adalah stage acceptance, di mana kita sudah mulai menerima bahwa oh ya memang kenyataannya seperti itu. Peristiwa itu memang nggak bisa diubah. Terus emang sedih sih, tapi kita tetap harus bisa move on. Nah, itulah stage yang terakhir, yang acceptance itu. Nah, aku mau nambahin juga, seiring berjalannya waktu, penelitian tentang psikologi dan juga kedukaan ini ternyata udah makin banyak, dan ternyata terbukti bahwa 5 stage itu tidak harus serta-merta berurutan. Nggak, nah, setiap orang itu memang punya threshold atau batasan untuk menghadapi grief itu beda-beda. Jadi si stage-stage itu tuh tidak berlaku sekaku itu gitu. Oke. Rin, kamu udah pernah ngalamin si grieving ini sendiri nggak? Kayak aku ngalamin si, aku tadi cerita di awal tuh Rin. Jadi si Vanessa tuh pernah WhatsApp aku, kenalan. Aku belum pernah ketemu sama dia in person, cuma kenalan. Terus dia biasa lah, kalau orang WhatsApp aku kan nanyain sekolah kan, sekolah anak kan gitu. Jadi kayak kita ngobrolin tentang sekolah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang aku kenal dia, aku nggak kenal dia gitu. Tapi aku cuma WhatsAppan aja gitu. Tapi segitu relate-nya sama dia, jadi aku kayak sampai hari ini tuh kita semua ya di grup tuh kayak nggak percaya gitu ya Mas Erin. Nah, aku pribadi juga sebenarnya nggak kenal tapi tahu ya, karena sosok figur gitu yang, dan memang pergaulannya luas ya, kelihatannya semua kenal gitu sama mereka. Dan aku sendiri belum ada kesempatan kenal in person pada saat mereka masih hidup. Itu aja shock lah buat aku untuk
wah bisa terima berita itu tuh rasanya lemes loh kemarin. Ada anxiety, ada ketakutan, ada kenapa ya? Kita melihat sebuah peristiwa yang kayak gitu tuh juga bisa affect kita kan. Kejadian yang aku rasa menyentuh hati semua orang deh kejadian ini gitu, atau menjadi reminder untuk kita ya kan ya, kita apa ya, kayak berduka bersama ya Bu ya. Iya, beberapa waktu yang lalu, dan menyentuh hati kita banget dengan segala perubahan dan segala perkembangan dia juga kan. Maksudnya secara pribadi dia berkembang menjadi jauh lebih baik, dan kita mengikuti perkembangannya beliau gitu. Ikut definisi stage ini membantu aku menjelaskan prosesnya seperti apa sih yang dihadapi oleh orang-orang yang sedang kedukaan. Karena biasanya kan kalau kita sedang berduka, kita juga bingung ya, ini sampai kapan sih perasaannya kayak gini, kayaknya udah lama banget, tapi kok aku nggak happy, kok kayaknya aku gini-gini aja gitu. Nah ini kalau buat aku sebagai psikolog, ini bantu aku untuk jelasin nanti akan ada stage seperti ini loh yang akan dilewati, walaupun memang tidak berurutan. Tapi aku mengingatkan juga ke mereka bahwa ini bukan stage yang pakem yang pasti dilewatin gitu. Jadi bisa aja kayak tadi aku bilang, mungkin kamu melewati tuh stage, kamu tidak merasakan si denial itu atau tidak merasakan si bargaining, tapi merasakan anger dan depressionnya kayak gitu. Jadi ini bantu mereka sedang mendefinisikan state mereka tuh lagi di mana sih gitu. Aku mau sharing ya, aku juga belum ngalamin kehilangan gitu. Sahabatku, sampai sekarang masih sedih nih. I think aku rasa aku udah dari tahap menerima ya, tapi aku lebih memilih nggak ngomongin sih itu kan. Nih kalau ngomongin kayak gini aku sedih. Rin, kamu nangis, aku nggak bisa megang tangan kamu, aduh. Iya bang, susah. Ya. Dan maksud aku gini loh, oke nih kan aku udah di tahap, misalnya aku menerima gitu. Apakah, maka tadi aku mau tahu, apakah setelah kita ada di tahap menerima itu, kita harus juga bisa masuk ke dalam tahap healing nggak? Maksud aku gitu. Apakah menerima itu udah final, atau ada lagi nih nanti setelah kita ada di stage menerima itu, nanti kita harus healing gitu, harus healing dari situasi itu sebuah stage lain atau satu kesatuan ya? Oke, jadi gimana ya? Mungkin aku mau mengawali penjelasannya dengan kita harus pahami bahwa manusia itu dinamis gitu. Dinamis tuh berarti dia kalau dibikin garis lurus, dia nggak bisa nih manusia dibikin garis lurus. Kadang-kadang naik turun, naik turun, naik turun. Gitu. Beberapa hari yang lalu Mbak Ririn merasa lagi naik banget karena sudah accept, sudah menerima bahwa orang ini udah nggak ada. Aku udah masuk nih, berusaha untuk sembuh, untuk menerima bahwa aku hidup sudah tanpa orang itu, lalu tiba-tiba jatuh, itu udah satu hal yang wajar gitu, karena kita hidup manusia tuh naik turun gitu. Jadi sama kayak tadi yang aku bilang bahwa kehilangan seorang, grief, acceptance, healing, forgiveness, semuanya segala hal yang berbau-bau dari tadinya negatif terus berubah jadi positif, itu adalah bagian dari diri kita yang nggak bisa tiba-tiba dalam jentikan jari hilang begitu saja terus kita baik-baik aja gitu. Karena orang yang meninggalkan kita atau orang yang kita kangenin, kita dukakan, itu adalah orang yang sangat berarti buat kita. Jadi susah banget nih kalau tiba-tiba besok aku accept dan udah aku nggak mau nangis lagi kalau mendengar nama orang itu atau mendengar cerita tentang orang itu gitu. Tentu akan agak sulit gitu. Jadi berarti belum nerima sebenarnya sih udah nih. Kalau buat aku kita mungkin ada proses penerimaannya tuh. Penerimaan kan bukan berarti kita jadi nggak sedih lagi gitu. Penerimaan itu adalah seperti misalnya oh ya udah aku memang udah nggak bisa hidup lagi sama orang ini. Oh nggak apa-apa ya sudah, aku tetap move on. Itu juga bagian dari penerimaan. Sedih juga bagian dari penerimaan ya. Betul. Dengan kita sedih itu menunjukkan bahwa ternyata kita juga sayang loh sama orang itu buat kita gitu. Jadi kalau ternyata habis itu kita nangis, itu bukan berarti kita jadinya masih keinget nih, masih belum nerima, belum selesai griefnya, belum tentu juga gitu kan. Nangis juga bagian dari appreciating bahwa dia pernah jadi part dari hidup kita loh gitu. Betul. Makasih. Sama-sama. Anyway, makasih banyak. Ririn, jangan bosan-bosan aku invite lagi di 3 Generasi ya. Senang hati. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Thank you, Taria.